Good morning to all participants, honorable lecturers, and my fellow friends. Thank you for your presence in my bachelor thesis presentation this morning. Allow me to introduce myself. My name is Zain Amadeus Marcelino William Musso Jr., and my student number is D101191035 from Infrastructure and Transportation Planning Laboratory. In this presentation, I'm going to present my bachelor thesis, which has title Application-Based Transportation Service to Residents Mobility in Makassar City, supervised by Mrs. Dr. Engineering Feni Veronica Natalia STMT and Mr. Dr. Insinyur Lucky Caroles STMT. Allow me to start my presentation, and I'm going to use Bahasa Indonesia to present my bachelor thesis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Adapun yang melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama, kondisi transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya masih belum andal di Kota Makassar, sehingga transportasi berbasis aplikasi menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat yang ada di Kota Makassar saat ini, yang kemudian menyebabkan layanan transportasi berbasis aplikasi bertumbuh semakin pesat sebagai respon atas tingginya permintaan. Teracini pada tahun 2020 sendiri menyatakan bahwa transportasi berbasis aplikasi dapat menjadi sebuah moda pelengkap bagi transportasi umum yang ada saat ini, ataupun bahkan menjadi moda pengganti dari transportasi umum. Hal ini kemudian menjadi dasar dalam penelitian ini yang berfokus pada sejauh mana layanan transportasi berbasis aplikasi berkontribusi dalam sistem transportasi di Kota Makassar. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik sosial ekonomi terhadap preferensi pengguna layanan angkutan berbasis aplikasi di Kota Makassar, dan yang kedua, menganalisis karakteristik dan pola pergerakan yang ditinjau dari aspek spasial, serta yang ketiga menyusun arahan integrasi layanan transportasi berbasis aplikasi terhadap angkutan massal di Kota Makassar. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini, di mana kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh dalam budaya perjalanan adalah status sosial, jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, dan tingkat kepemilikan kendaraan pribadi. Adapun faktor preferensi pengguna di mana pengguna menginginkan pergerakan yang cepat, terjangkau, dan mudah untuk didapatkan, nyaman, serta memiliki kualitas pelayanan yang baik. Adapun dampak transportasi berbasis aplikasi di kawasan perkotaan ini adalah meningkatkan mobilitas masyarakat, meningkatkan ketersediaan layanan angkutan sewa, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta membuat masyarakat untuk berpindah dari moda transportasi aktif, transportasi umum, ataupun transportasi pribadi. Terdapat dua jenis karakteristik pergerakan, yaitu yang pertama karakteristik non-spasial, serta yang kedua adalah karakteristik pergerakan spasial. Integrasi dari sistem transportasi sendiri dapat meningkatkan konektivitas dengan cara menggabungkan baik transportasi bermotor dan transportasi tidak bermotor, serta transportasi publik, dengan cara mengintegrasikan aspek fisik, informasi, serta pembayaran. Adapun MOD atau Mobility on Demand dapat digunakan dalam beberapa model transportasi, seperti menjadi moda first last mile dan melayani wilayah yang belum terlayani angkutan umum. Dalam penelitian ini, untuk mencapai tujuan penelitian pertama, terdapat variabel karakteristik sosial ekonomi serta preferensi pengguna layanan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, cross-step atau tabulasi silang, serta analisis Likert. Untuk mencapai tujuan penelitian kedua, terdapat variabel karakteristik pergerakan dan aspek spasial pergerakan yang kemudian dianalisis dengan cara teknik analisis matriks asal tujuan dan analisis tabulasi silang. Dan untuk tujuan penelitian ketiga, terdapat variabel berupa jangkauan pelayanan angkutan massal, rute pelayanan angkutan massal, dan jarak tempuh permukiman menuju halte angkutan massal, yang kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar.
Adapun jumlah penduduk di Kota Makassar pada tahun 2021 sendiri berjumlah 1.427.619 jiwa. Dan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2021 berjumlah 1.740.793 unit. Adapun sampel pada penelitian ini berjumlah sebanyak 270 responden. Masuk ke hasil tujuan penelitian pertama, data menunjukkan bahwa layanan transportasi berbasis aplikasi didominasi oleh perempuan dengan persentase sebesar 70,37%. Adapun hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa preferensi baik pengguna laki-laki ataupun perempuan didominasi oleh aspek kemudahan layanan atau sebesar 37,41%. Secara umum, baik pengguna perempuan ataupun pengguna laki-laki memiliki prioritas preferensi yang kurang lebih sama, di mana kemudahan layanan, pertimbangan waktu, serta harga merupakan tiga faktor utama yang mempengaruhi preferensi pengguna. Selanjutnya, data juga menunjukkan bahwa pengguna transportasi layanan ini didominasi oleh pengguna dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat serta D4 atau S1, di mana preferensi utama dari mayoritas kelas pendidikan adalah aspek kemudahan layanan. Tetapi berbeda dengan kelas pendidikan S2, S3, di mana atau di mana yang lebih mendominasi adalah aspek kecepatan tempuh. Selanjutnya adalah data selanjutnya adalah berdasarkan pendapatan, di mana pengguna mayoritas adalah pengguna dengan pendapatan di bawah 1 juta, diikuti oleh pendapatan dengan rentang 1 juta hingga 2,5 juta rupiah. Adapun preferensi yang mendominasi untuk pengguna pendapatan menengah ke bawah atau di bawah 5 juta adalah aspek kemudahan layanan, serta eh, preferensi yang dominan untuk pengguna dengan pendapatan menengah ke atas atau di atas 5 juta adalah aspek kecepatan tempuh. Selanjutnya, diagram lingkaran pada slide ini juga menunjukkan bahwa pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar didominasi oleh kaum muda dengan rentang usia 20 hingga 24 tahun, kemudian diikuti rentang usia 15 hingga 19 tahun, serta 25 hingga 29 tahun. Preferensi yang dominan di mayoritas kelompok usia adalah aspek kemudahan layanan. Tetapi untuk kelompok usia 25 hingga 29 tahun serta kelompok usia 30 hingga 34 tahun, preferensi yang dominan adalah aspek kenyamanan. Meskipun aspek kemudahan menjadi aspek yang paling diprioritaskan, tetapi terdapat 20,37% pengguna transportasi layanan berbasis aplikasi mempertimbangkan aspek kenyamanan dalam memilih transportasi ini. Adapun alasan pengguna merasa nyaman adalah yang pertama, pengemudi yang ramah dan andal, kemudian diikuti kenyamanan moda angkutan. Jika dilihat dari kelas usia, pengguna dengan kelompok usia di bawah 45 tahun merasa nyaman dikarenakan pengemudi yang ramah dan andal ketika berkendara. Di sisi lain, pengguna dengan usia di atas 45 tahun merasa nyaman dikarenakan moda transportasi yang nyaman yang dilengkapi dengan kursi atau jok yang nyaman dan pendingin udara. Selanjutnya, pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar didominasi pengguna yang memiliki satu motor, diikuti oleh kelompok pengguna yang memiliki lebih dari satu motor dan atau satu mobil. Kebanyakan pengguna layanan ini yang telah memiliki kendaraan pribadi menggunakan layanan ini dikarenakan lelah atau malas untuk mengenai kendaraan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kemacetan yang sering kali terjadi di Kota Makassar, terutama pada jam-jam puncak. Pengguna transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar sendiri telah merasa telah cukup puas dengan kondisi dan pelayanan layanan ini, di mana jika dilihat dari 5 aspek, yaitu kemudahan layanan, kenyamanan, kecepatan tempuh, kualitas pelayanan, dan harga, nilai Likert adalah 3,79%, 3,79 atau sebesar 75,91%.
Jika dilihat berdasarkan masing-masing aspek, skala Likert menunjuk tingkat aspek dengan tingkat kepuasan paling tinggi adalah aspek kemudahan layanan, dan aspek dengan kepuasan terendah adalah aspek harga. Masuk ke tujuan penelitian kedua, pada slide ini dapat dilihat matriks asal tujuan yang merupakan hasil analisis pada penelitian ini, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta di layar lain. Matriks asal tujuan menunjukkan bahwa mayoritas pergerakan yang terjadi dengan menggunakan transportasi berbasis aplikasi adalah perjalanan internal di kawasan urban yang menuju ke kawasan urban lainnya sebesar 33,70%, dan pergerakan di internal kawasan suburban menuju kawasan suburban lainnya menjadi pergerakan terbanyak kedua dengan persentase sebanyak 30%. Dari matriks asal tujuan juga dapat dilihat bahwa zona asal yang dengan jumlah perjalanan terbanyak adalah Kecamatan Biringkanaya dengan 14,86% pergerakan. Adapun adapun guna lahan dari zona asal ini didominasi dengan kawasan permukiman. Selanjutnya, kecamatan yang menjadi tarikan dominan adalah Kecamatan Taman Rea dengan persentase sebesar 24,81%, dan diikuti Kecamatan Panakukang sebesar 20,37%. Masyarakat yang menuju Kecamatan Taman Rea didominasi untuk melakukan ma- kegiatan pendidikan, serta masyarakat yang menuju Kecamatan Panakukang didominasi masyarakat dengan maksud kegiatan rekreasi. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pengguna transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar dominan memilih moda roda dua seperti GoRide, GrabBike, Maxim Bike untuk menggunakan transportasi berbasis aplikasi. Di sisi lain, jarak tempuh rata-rata pengguna kebanyakan sebesar 0 hingga 5 km. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa jarak tempuh dan pemilihan moda berbasis aplikasi menunjukkan bahwa pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar lebih memilih menggunakan jenis moda roda dua untuk perjalanan jarak dekat. Sementara itu, pengguna memilih kendaraan moda roda 4 untuk perjalanan jarak jauh. Data juga menunjukkan tarif rata-rata yang dibutuhkan sekali menggunakan layanan ini adalah 15.000 hingga 20.000, serta 10.000 hingga 15.000. Hasil tabulasi silang antara jarak tempuh dan tarif layanan ini menunjukkan bahwa mayoritas perjalanan dengan jarak pendek membutuhkan tarif rata-rata sebesar 10.000 hingga 15.000 rupiah. Di sisi lain, pergerakan dengan jarak menengah membutuhkan tarif kurang lebih 25.000 rupiah. Dari tabulasi silang ini menunjukkan bahwa tarif layanan dapat berbeda-beda meskipun mencapai jarak yang sama. Data juga menunjukkan bahwa mayoritas pengguna transportasi berbasis aplikasi membutuhkan waktu perjalanan sebesar 11 hingga 15 menit, diikuti dengan 16 hingga 20 menit. Hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa mayoritas perjalanan dengan jarak pendek memiliki waktu tempuh selama 5 hingga 10 menit atau 11 hingga 15 menit. Selain itu, di sisi lain, pergerakan dengan jarak menengah hingga jarak jauh memiliki waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Perbedaan waktu tempuh meskipun jarak tempuh kurang lebih sama ini dapat disebabkan karena kemacetan pada rute yang dilalui karena peningkatan volume lalu lintas. Terdapat 90,37% pergerakan yang dilalui oleh pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi yang melewati jalan arteri primer. Ruas jalan arteri primer yang paling banyak dilalui adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, serta Jalan APP Tarani, di mana jalan-jalan ini merupakan jalan penghubung antara kawasan suburban dan kawasan urban Kota Makassar. Penggunaan transportasi berbasis aplikasi pada jalan utama dapat meningkatkan volume lalu lintas terutama pada jam-jam puncak. Seperti dapat dilihat pada gambar, transportasi berbasis aplikasi juga ikut terjebak dalam kemacetan di ruas jalan Perintis Kemerdekaan. Masuk ke tujuan penelitian yang ketiga, saat ini Kota Makassar telah dilayani oleh angkutan massal, yaitu teman bus Transmo Minasata yang terdiri atas 4 koridor. Namun terdapat 4 kecamatan yang tidak terlayani
oleh teman bus Transma Minasata seperti Kecamatan Talo, Wajo, Bontuala, dan Ujung Tanah. Rute teman bus pada saat ini telah melewati kawasan permukiman yang merupakan pusat bangkitan. Namun, terdapat beberapa halte yang tidak digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Transportasi perkotaan yang terintegrasi dapat dicapai dengan memaksimalkan layanan transportasi massal untuk jarak menengah hingga jauh dan mode aktif seperti berjalan kaki dan sepeda serta angkutan feeder pada jarak dekat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jarak rata-rata dari kawasan permukiman menuju halte teman bus terdekat adalah sebesar 2 hingga 5 kilometer. Layanan transportasi berbasis aplikasi sendiri dapat diarahkan sebagai moda transportasi first last mile, di mana layanan transportasi berbasis aplikasi ini digunakan untuk perjalanan dari dan atau menuju halte teman bus atau simpul transportasi terdekat. Selain itu, angkutan selain menjadi angkutan feeder atau FMLM, transportasi berbasis aplikasi dapat diarahkan sebagai moda yang digunakan untuk perjalanan di kawasan suburban yang tidak terlayani oleh angkutan umum. Penutup, adapun kesimpulan dari tujuan penelitian yang pertama adalah karakteristik sosial ekonomi pengguna didominasi oleh perempuan berusia muda, berpendapatan menengah, berpendidikan tinggi, atau sedang melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi dengan aspek kemudahan sebagai preferensi utama ketika menggunakan moda transportasi ini. Yang kedua, karakteristik dan pola pergerakan pengguna transportasi berbasis aplikasi di Kota Makassar didominasi adalah bergerak secara internal baik di kawasan urban ataupun suburban Kota Makassar pada pukul 6 hingga 8 pagi setiap hari. Adapun kecamatan yang paling banyak dituju adalah Kecamatan Taman Raya di suburban dan Kecamatan Panakukang di urban. Yang kesimpulan yang ketiga, area integrasi layanan transportasi berbasis aplikasi dapat diarahkan dan dapat dikembangkan sebagai moda first last mile untuk mendukung angkutan massal yang telah ada. Pengguna yang menggunakan transportasi umum dapat menggunakan layanan ini dari dan atau menuju simpul transportasi atau halte terdekat. Sekian presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih.